Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Azarianti, NIM A1C3188093, kelas reguler C 2018, Prodi Pendidikan Fisika, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan melakukan simulasi mengajar materi gerak parabola. Apa sih gerak parabola itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nantinya kalian dapat 1. Melukiskan lintasan benda yang bergerak parabola. Yang kedua, dapat mendefinisikan gerak parabola secara kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga yaitu dapat memahami persamaan gerak parabola. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan salah satu permainan softball sedang memukul bola yang dilemparkan oleh pelempar. Nah, bagaimanakah lintasan yang dilalui oleh bola ketika dilempar? Ya, benar sekali. Lintasan yang dilalui oleh bola berbentuk parabola. Benda yang bergerak dengan lintasan parabola dinamakan dengan gerak parabola. Bagaimana sih ciri-ciri dari gerak parabola? Ciri-ciri gerak parabola yaitu lintasan pada gerak parabola berbentuk lengkung, seperti lintasan pada bola yang ditendangkan oleh permainan sepak bola. Selain sepak bola, gerak lintasan melengkung juga dapat diamati pada olahraga voli, lempar lembing, lompat jauh, dan lain sebagainya. Pada gerak parabola, lintasan udara dapat diabaikan, tetapi kita harus memperhatikan posisi benda saat akan dilempar, saat benda berada di udara, dan saat benda akan kembali ke tanah akibat gravitasi bumi. Gerak parabola pertama kali digambarkan oleh Galileo. Dia menganalisis komponen gerak arah horizontal dan arah vertikal. Perhatikan gambar lintasan gerak parabola berikut. Gerak parabola biasa juga disebut dengan gerak peluru yang memiliki lintasan berbentuk parabola. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Ketika bergerak pada sumbu X atau arah horizontal, maka benda bergerak lurus beraturan atau GLB. Sebaliknya, ketika benda bergerak pada sumbu Y atau arah vertikal, maka benda bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kedua gerak ini tidak saling memengaruhi, hanya saja membentuk suatu gerak parabola. Ketika benda bergerak lurus beraturan atau GLB searah sumbu X, maka mempunyai kecepatan tetap, sedangkan ketika bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB searah sumbu Y, maka mempunyai kecepatan yang berubah. Di gambar lintasan ini dapat dilihat bahwa terdapat titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Nah,
Tadi telah saya jelaskan bahwa benda bergerak parabola membentuk sudut alfa pada sumbu X. Berarti bola yang dilempar tadi mempunyai kecepatan awal yang disebut dengan V0 yang membentuk sudut alfa. Jadi, kecepatan searah sumbu X dapat ditulis V0X. Kemudian, kecepatan searah sumbu Y dapat ditulis V0Y. Nah, pada gambar ilustrasi ini, kecepatan awal dapat dilihat di titik A. Sehingga rumus kecepatan awal berdasarkan gambar ilustrasi ini dapat ditulis sebagai berikut. Pada sumbu X, V0X sama dengan V0 cos alpha. Artinya di sini yaitu V0 adalah kecepatan awal dikali dengan cos alpha. Selanjutnya yaitu pada sumbu Y, V0Y sama dengan V0 sin alpha. Artinya di sini yaitu V0 adalah kecepatan awal dikali dengan sin alpha. Selanjutnya, kecepatan benda di sembarang titik. Maksud dari kecepatan benda di sembarang titik ini yaitu maksudnya benda berada di titik B, titik D maupun lainnya. Di titik B juga memiliki kecepatan searah sumbu X dan kecepatan searah sumbu Y atau Vx dan Vy. Di titik C juga begitu, yaitu memiliki Vx dan Vy. Begitupun di titik D juga memiliki Vx dan Vy. Kemudian di titik E juga memiliki Vx dan Vy. Rumus kecepatan benda di sembarang titik yaitu pada sumbu X, Vx sama dengan V0 cos alpha. Kecepatan pada sumbu X adalah tetap. Maksudnya yaitu nilai V0x pada titik A, nilai Vx di titik B, nilai Vx di titik C, nilai Vx di titik D, dan nilai Vx di titik E adalah tetap. Nah, coba kalian lihat rumus kecepatan awal pada sumbu X. Nah, rumusnya sama dengan rumus kecepatan benda di sembarang titik pada sumbu X, yaitu V0 cos alpha. Kenapa tetap? Apakah ada yang tahu? Nah, tepat sekali. Gunakan aturan GLB atau gerak lurus beraturan, di mana aturan GLB yaitu kecepatannya adalah sama atau tetap. Karena kecepatan sama, maka tidak terdapat perubahan kecepatan dan percepatannya adalah 0. Selanjutnya yaitu rumus kecepatan benda di sembarang titik pada sumbu Y. Vy sama dengan V0 sin alpha dikurang Gt. G adalah gravitasi, T adalah waktu. Kenapa min G? Karena pada sumbu Y, benda akan mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Percepatan yang dimiliki adalah percepatan gravitasi atau percepatan searah sumbu Y. Karena itulah di sumbu Y terdapat min G. Untuk rumus kecepatan total pada kecepatan benda di sembarang titik yaitu V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat atau kedudukan benda pada setiap titik. Maksud posisi atau kedudukan di sini yaitu baik posisi di titik B, posisi di titik C, posisi di titik D, ataupun posisi antara titik A dan B, posisi antara titik B dan C, posisi antara titik C dan D, maupun posisi atau kedudukan antara titik D dan E. Nah, pada sumbu X, rumusnya yaitu X sama dengan V0 cos alpha dikali T, di mana V0 adalah kecepatan awal, T adalah waktu. Selanjutnya yaitu di sumbu Y. Rumus yang digunakan
Y sama dengan V0 sin alfa T dikurang setengah GT kuadrat, di mana V0 adalah kecepatan awal, T adalah waktu, dan G adalah gravitasi bumi. Selanjutnya yaitu saat di titik tertinggi. Titik tertinggi maksudnya yaitu pada gambar ilustrasi dapat terlihat di titik C. Coba kalian perhatikan benda di titik C, di mana saat bola dilempar, pada saat di titik C, bola berada pada ketinggian maksimum atau tertinggi. Pada saat benda yang melakukan gerak parabola mencapai titik tertinggi, kecepatan benda pada komponen vertikal atau arah sumbu Y yaitu Vy sama dengan 0, sehingga persamaannya V0Y dikurang GT sama dengan Vy, di mana nilai dari V0Y yaitu V0 sin alfa dan nilai dari Vy yaitu 0, sehingga persamaannya V0 sin alfa dikurang GT sama dengan 0. Kita pindahkan ruas menjadi V0 sin alfa sama dengan GT. T sama dengan V0 sin alfa per G. T ini adalah T maksimum, yaitu waktu dari titik A ke C. Kemudian, untuk mencari arah kecepatannya, rumusnya yaitu tan alfa sama dengan Vy per Vx, yaitu kecepatan searah sumbu Y dibagi kecepatan searah sumbu X. Untuk mencari ketinggian maksimum di sumbu X yaitu dari titik A ke titik C, bisa juga disebut jarak maksimum. Rumusnya yaitu X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Untuk mencari ketinggian maksimum di sumbu Y yaitu Y max atau H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Selanjutnya, saat di titik terjauh. Maksud dari titik terjauh yaitu dari titik A ke titik E. Untuk mencari jarak terjauh, maka xe atau x max sama dengan 2 dikali x max pada jarak tertinggi tadi, sehingga rumusnya yaitu xe atau x max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Selanjutnya, untuk mencari waktu di titik terjauh yaitu dari titik A ke E. Rumusnya yaitu TE sama atau T max sama dengan 2 dikali T max pada titik tertinggi tadi, sehingga hasil yang didapatkan yaitu 2 V0 sin alfa per G. Demikianlah video simulasi mengajar materi gerak parabola. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ass DJ.